Breakout still with Jesse J. Darwin Ray lagi semula. Sekarang gua lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Nonton terus acara Breakout. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di net. Diduga akibat alih fungsi hutan, sejumlah monyet serang permukiman warga di Ponorogo. Menteri Sosial Khofifa Indar Parawangsa akan kembali maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Ingin berwisata sekaligus belajar ragam tanaman, Anda bisa kunjungi wisata hutan jati. Apa kabar? Ya, selama 1 jam ke depan, Net Jatim akan kembali menemani Anda dengan berbagai informasi penting dan inspiratif. Bersama saya, Cak Mahesa Nugraha, dan inilah Net Jatim selengkapnya. Diduga terlibat jaringan teroris, Densus 88 tangkap 2 pria di Kabupaten Tasikmalaya dan Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu yang ditangkap diduga terlibat bom panci yang meledak di Buah Batu, Kota Bandung beberapa hari lalu. KO, warga Parung Pongten, Kabupaten Tasikmalaya ditangkap Densus 88 Selasa siang. Menurut pengakuan keluarga, penangkapan berlangsung cepat dan pihak keluarga dilarang mendekati rumah. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita ransel dan sejumlah buku. Meski KO pernah satu kos dengan Agus, terduga teroris yang bom pancinya meledak di Buah Batu, Bandung, pihak keluarga tidak yakin KO terlibat jaringan teroris. Enggak yakin. Yakin ya. Cuman itu Agusnya bawa-bawa kodar. Ngapain bawa-bawa kodar gitu. Harusnya nggak boleh bawa kodar. Kodar mah nggak tahu menau kodar mah. Sementara itu, Polres Sorong Kota memeriksa 3 saksi terkait pemuda terduga simpatisan ISIS. Salah satu seorang saksi merupakan perekam video dukungan kepada ISIS yang diunggah ke YouTube. Sementara itu, Polres Sorong Kota memeriksa 3 saksi terkait pemuda terduga simpatisan ISIS. Salah seorang saksi merupakan perekam video dukungan kepada ISIS yang diunggah ke YouTube. Inilah cuplikan video BA, pemuda terduga simpatisan ISIS yang diunggah ke YouTube pada 8 Juli kemarin. Penyelidikan intensif pun dilakukan Polres Sorong Kota dengan memeriksa 3 orang saksi, 1 diantaranya ketiga rekan yang diperiksa berperan sebagai perekam video dukungan kepada ISIS. Selain taat beribadah dan menjadi guru pengajian, di kalangan keluarga BA dikenal sebagai anak dengan kepribadian pendiam. Terduga kini mendekam di sel tahanan Mapolres Sorong Kota bersama 4 orang rekannya guna jalani proses hukum. Kita tidak bisa sampaikan bahwa dia adalah pelaku atau tersangka, tapi kita masih punya waktu sesuai dengan undang-undang teroris 7 x 24 jam diberikan waktu kepolisian atau penyidik untuk membuktikan bahwa
dia bisa diaturkan sebagai pelaku. Ancaman dan delik teror terhadap penegak hukum semakin santer sebulan belakangan. Sebuah surat karing menyasar pihak kepolisian, mengancam jadikan Jakarta seperti Marawi. Akankah ancaman itu terwujud atau hanya gertakan saja? Ikuti penelusuran tim NET berikut ini. 4 Juli 2017, Kepolisian Sektor Kebayoran Lama menjadi sasaran teror. Gerbang Polsek dipasangi bendera ISIS. Tak hanya itu, pelaku pun mengirimkan surat ancaman. Dalam surat yang ditulis di selembar karton kuning terdapat ancaman yang menyebut akan menjadikan Jakarta seperti Marawi, Filipina, yang diduduki pemberontak lokal yang terafiliasi dengan ISIS. Gerakan teror dari simpatisan ISIS di Indonesia mulai marak terjadi sejak adanya beberapa WNI yang berbaiat pada Abu Bakar al-Baghdadi dan menyeberang ke Suriah. Teror bom meletup di berbagai lokasi. Namun beberapa bulan terakhir pola teror sedikit berubah. Dari ancaman bom di fasilitas publik mengerucut ke sasaran utama yaitu penegak hukum. Bersamaan dengan itu, kantor media juga mendapatkan ancaman bom yang berasal dari sebuah pesan singkat. Keamanan pun diperketat di berbagai penjuru Jakarta. Pola penyerangan terhadap institusi kepolisian jadi salah satu strategi untuk melemahkan kepercayaan publik kepada penegak hukum. Situasi keos akan memudahkan kelompok ini menyusup ke berbagai sendi masyarakat. Ketika masyarakat ini tidak percaya dengan polisi, ketika kemudian publik merasa bahwa polisi ini anti umat Islam, ISIS akan senang, gitu loh. Mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan eskalasi terornya. Namun, gertak menjadikan Jakarta seperti Marawi, nampaknya masih jauh panggang dari api. Saya kira kecil ya, kecil. Kalau kemungkinannya kecil. Bahwa mereka mempunyai kemampuan senjata, ya kemampuan tempur ada. Tetapi dari sisi kondisi Jakarta yang sekarang ini, yang sangat stabil, kemudian ada banyak sekali pasukan di Jakarta kan, ada Kostrad, Kopassus, semua pasukan di Jakarta. Kemudian suasana kondusif dari perekonomian, saya kira enggak. Akan sangat-sangat susah menjadikan Jakarta. Peluangnya kecil menjadi Jakarta seperti Marawi. Tim NET berusaha menggali fakta tentang perbedaan kondisi antara Filipina dan Indonesia dari salah satu mantan anggota Moro Islamic Liberation Front atau MILF. Usai jalani masa hukuman 10 tahun, saat ini Iqbal Ramli aktif di kegiatan pertanian dan tergabung dalam komunitas petani kota. Iqbal membagi ceritanya tentang keadaan Filipina saat ia di sana. Ketidakpercayaan rakyat Filipina menjadi salah satu titik mendasar terjadinya pemberontakan. Kalau misalkan ada kepercayaan masyarakat dengan aparatur negara, pasti tidak ada konflik di situ. Bukti nyata yang selama saya di Filipina saya melihat itu, masyarakat sipil saja yang tidak bergabung dengan kelompok perlawanan, entah itu dia hanya bercocok tanam di pertanian atau sebagai nelayan, dalam mencari usahanya saja dia selalu membawa persenjataannya. Senjata pabrikan ataupun senjata yang home industry mereka, karena ada mosi tidak percaya dengan aparatur di sana. Saat memutuskan untuk bergabung dengan MILF, usia Iqbal masih sangat muda. Doktrin yang ia terima diserap tanpa filtrasi ilmu keagamaan yang tepat. Bagi generasi muda saat ini, cobalah dalam memahami sebuah ajaran yang disampaikan kepada dia dari narasumber manapun, jangan langsung diserap secara mudah. Coba cari referensi dari sudut pandang yang lain. Apakah yang dipaparkan dari referensi yang diterima itu sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah? Karena panutan kita hanya satu, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dan yang dilakukan oleh para sahabat. Organisasi radikal ISIS memanfaatkan psikologis kaum muda yang haus akan ilmu. Mereka gencar bergerilya di media sosial yang sulit diawasi. Twitter, Facebook, dan juga Instagram jadi sasaran empuk mereka dalam tancapkan misi indoktrinasi. Lebih jauh lagi, paparan doktrin yang lebih intensif dilancarkan di WhatsApp Group dan Telegram Channel tanpa bisa dibendung. Bahkan Rumiyah, media resmi milik ISIS, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan leluasa disebarkan melalui media Telegram tanpa bisa ditelusuri siapa pembuatnya.
Tak heran, semakin kesini muncul orang-orang yang terpapar radikalisme tanpa miliki jaringan atau kerap disebut lone wolf. Bukan tidak mungkin, fenomena ini kelak akan menimbulkan ketidakstabilan keamanan di ibu kota. Tugas kita bersama untuk saling mengingatkan rekan bahkan saudara untuk bijak belajar dan gunakan media sosial. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, diduga akibat alih fungsi hutan, sejumlah monyet serang permukiman warga di Ponorogo. Tetaplah di NET Jatim, informasi lengkapnya sesaat lagi. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gosip. Ini kacang disco juga, kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Boleh ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Selamat malam. Menyajikan berbagai berita penting terhangat untuk menutup aktivitas. Presiden Joko Widodo sambut tim nasional sepak bola Indonesia di Istana Merdeka. Bank Indonesia luncurkan 11 jenis uang rupiah baru bergambar pahlawan nasional. Membahas lebih dalam dan mengemasnya secara ringan. Kapal pesiar atau yacht milik wisatawan Australia karam di Pantai Tedis Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah dihantam gelombang. Saya Anjana Demira. Saya Dang Surya, terima kasih dan selamat malam. NET 24, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Manfaat dibalik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Ribuan butir petasan hasil sitaan Polres Jombang dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara diledakkan. Ribuan petasan ini hasil sitaan selama 1 bulan dari 3 wilayah di Jombang. Pemusnahan dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah di Banjardowo karena barang bukti dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tim Gegana Polda Jawa Timur diterjunkan untuk pemusnahan ini. Pemicu jarak jauh digunakan dalam peledakan. Selain petasan, bahan pembuatan petasan seperti mesiu, belerang, dan juga potasium juga dimusnahkan. Polisi juga tetapkan 20 orang tersangka. Untuk jumlah BB ada sekitar 4.080 buah
petasan dari 23 serbuk petasan atau black powder ya. Ada 55 kilo belerang dan ada selongsong sebanyak ada 5.000 selongsong. Musim kemarau, kawanan monyet turun ke pemukiman warga di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo. Buah-buahan dan juga umbi-umbian milik warga jadi sasaran monyet untuk makan. Diduga kehabisan stok makanan di hutan 2 bulan terakhir, beberapa monyet masuki permukiman warga di pasar tradisional bibir Telaga Ngebel, Ponorogo. Mereka mencuri makanan dari warga berupa buah-buahan dan umbi-umbian. Meski begitu, warga sekitar tak merasa resah dengan peristiwa ini. Warga menduga kawanan monyet ini nekat turun karena stok makanan di hutan menipis akibat kemarau dan juga pengalihan fungsi hutan. Enggak mengganggu. Memang kenapa sih Bu kira-kira kok sampai monyet? Mungkin di hutan tuh nggak ada makanan kan, di sini cari makan di tempat sini kan dekat pasar, jadi banyak buah. Nggak mengganggu, biasa aja. Yang diambil apa coba biasanya? Ya ketela, pisang, kalau buah ya ada buah pepaya. Jumlah monyet yang turun ke permukiman pun bervariasi jumlahnya, mulai dari puluhan hingga ratusan. Hendra Sraka Setiawan melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, tradisi menerbangkan balon udara menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. Melalui Otoritas Bandara Wilayah 3, Kemenhub gelar sosialisasi bahaya balon udara terhadap keselamatan penerbangan di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang. Menerbangkan balon raksasa ke udara menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat saat Lebaran Idul Fitri tiba. Tapi tradisi ini kini tidak boleh lagi dilakukan karena balon udara dianggap bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Seperti dalam video amatir ini, sebuah balon raksasa terbang tinggi dan melintasi jalur pesawat. Kondisi tersebut bisa mengancam keselamatan penerbangan. Sangat membahayakan begitu. Kalau balon itu kemudian mengenai pesawat, luar biasa, fatal itu. Masuk ke engine, fatal semua. Nah, selain itu juga membahayakan bagi lingkungan. Kita lihat tadi paparan, gambar segala macam. Ada yang jatuhnya di hutan. Hutannya terbakar. Ada yang jatuhnya di rumah bersalin, hancur. Maraknya balon udara melintas di jalur penerbangan memang sulit dikendalikan. Apalagi terbangkan balon udara merupakan sebuah tradisi. Dalam sosialisasi bahaya balon udara di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang Selasa siang, direkomendasikan agar tradisi menerbangkan balon udara bisa dikemas menjadi sebuah gelaran. Untuk bagaimana kita memfasilitasi sebenarnya budaya masyarakat ini. Kalau kita larang, menurut informasi bahwa budaya ini juga sudah ratusan tahun berjalan. Jadi tinggal bagaimana kita memfasilitasinya, apakah dalam bentuk mungkin festival balon udara di satu lokasi, tapi dalam bentuk balon udara tertambat. Karena berbeda balon udara tertambat dengan balon udara yang kita lepas. Kalau tertambat dengan ketinggian tertentu, tidak akan sampai membahayakan penerbangan. Bagi masyarakat, menerbangkan balon udara saat Lebaran Idul Fitri sebagai simbol kerukunan dan wujud syukur atas datangnya bulan Syawal yang dinilai menjadi bulan kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Selanjutnya dari Mojokerto, akibat kesalahpahaman PLN memutus aliran listrik di sebuah panti asuhan di Kabupaten Mojokerto. Untuk belajar dan juga beraktivitas, anak-anak Malang ini berteman dengan obor pelita di saat malam hari. Berteman dengan gelap menjadi keseharian 53 anak yatim penghuni panti asuhan Villa Doa di kawasan Pacet dalam sepekan terakhir. Pasalnya, PLN memutus aliran listrik karena pihak yayasan dituduh mencuri listrik. Meski demikian, anak-anak yatim ini tak henti beraktivitas. Lantunan ayat-ayat suci terus terucap dari bibir mereka. Gak enak. Harapannya gimana? Harapannya listrik ini segera dinyalakan. Pemutusan listrik dinilai sebagai tindakan sepihak.
5 tahun lalu, pihak PLN dan Dinas PU sepakat menempatkan penerangan jalan umum di lokasi panti karena letaknya di ujung desa. Berganti kepemimpinan, kesepakatan ini dianggap tak ada sehingga PJU di dalam areal panti diminta pembayarannya. Selain itu, yayasan diminta membayar denda sebesar 11 juta rupiah karena dianggap mencuri listrik. Kami tidak tahu menahu kalau itu tidak resmi pengambilannya. Cuman kami sebagai warga negara yang baik mengajak adik-adik di villa setelah koordinasi dari desa, itu bukan kami yang memasang. Jadi bukan saat ini kami mencari siapa salah siapa benar, tidak, tetapi mohon diluruskan bahwa kami bersama adik-adik ini tidak dengan mencuri, pungli atau korupsi lah. Rencananya penghuni panti asuhan akan kumpulkan uang guna membayar denda pada PLN. Hal ini dilakukan agar listrik bisa kembali mengalir di tempat tinggal mereka. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Ingin berwisata sekaligus belajar ragam tanaman, Anda bisa kunjungi wisata Hutan Jati di Sumeneb. Simak informasinya sesaat lagi, usai jeda berikut ini. Hiburan menggelitik, tamu super asik. Kita tetap slow aja, enjoy your life. Kayaknya gue curiga ya Firza itu keluarganya Chandra ya. Dipandu host yang berisik akan melengkapi malam istirahat Anda. Ya udah, Jangan lewatkan Tonight Show hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Iya, Tim, terus titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Kalau di kantor harus produktif. Selalu fokus dengan pekerjaan. Tugas-tugas kita sesuai tadi agen yang udah kita bikin. Rio. Ya, Mbak. Lo pokoknya nggak boleh telat lagi. Semangat dalam kondisi apapun. Siap Mas. Si bos emang galak, tapi bisa santai juga kok. Hampir Mas. Lewat. Saksikan tingkah mereka di The East hanya di NET. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh, Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warga di Kecamatan Batuan, Sumeneb, Jawa Timur menyulap hutan jati menjadi lokasi wisata edukasi. Selain kenalkan ragam tanaman hutan jati yang kini diberi nama Taman Tektona, juga dilengkapi dengan sarana bermain anak.
Warga di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Sumeneb, Jawa Timur menyulap hutan jati seluas 2 hektar menjadi taman edukasi. Beragam sarana bermain anak dibuat di bawah pohonan jati yang rimbun. Hutan jati ini pun diberi nama Taman Tektona, yang merupakan nama Latin dari pohon jati. Seluruh pengerjaan taman dilakukan oleh warga dan Karang Taruna Desa. Selain arena bermain, Taman Tektona juga dipercantik dengan ratusan tanaman, baik jenis buah dan bunga. Menurut saya ya bagus, karena di sini ada banyak pohon gitu. Kalau seperti pelajar, kan bisa bisa meneliti juga gitu Mas. Bisa meneliti tentang pohon-pohon di sini. Taman Tektona juga ramai di malam hari. Penerangan yang baik menjadikannya terlihat cantik. Tersedia juga puluhan gazebo sederhana yang didirikan sebagai tempat bersantai. Ya, terutama buat refreshing keluarga ya. Dimana selain ada lahan untuk pendidikan, ada outboundnya juga, murah. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh. Kalau ibu rumah tangga kan yang dicari ekonomis tapi menarik. Pengelola Taman Tektona berencana untuk terus menambah koleksi tanaman yang ada. Dalam waktu dekat, sejumlah buku-buku bacaan juga akan disediakan di setiap gazebo yang ada. Sejarah berdirinya Tektona, ini kan saya ambil nama Tektona karena Tektona itu adalah nama latinnya tanaman jati. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat taman ini menjadi taman pendidikan untuk anak-anak. Nah, bagi yang gemar selfie, malam hari menjadi waktu terbaik untuk mengabadikan momen terindah. Tertarik untuk mengunjunginya? Didi Setiabudi melaporkan untuk NET. Berada di gang sempit kawasan perkotaan, pemuda setempat menyulap kampungnya jadi jujukan wisatawan. Keahlian menggambar mereka wujudkan dalam seni mural 3 dimensi. Alhasil, inilah kampung kreatif 3 dimensi. Selamat datang di Kampung 3 Dimensi Bongares, Kota Blitar. Berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kepanjen Lor, sepanjang gang kecil penuh dengan lukisan mural. Tak kurang ada 30 lukisan yang bisa jadi latar foto. Yup, 3D Street Art Painting. Pada titik tertentu, lukisan bisa nampak menyerupai aslinya. Baru pertama kali. Terus seperti apa sih menurut kamu? Luar biasa sekali, menarik, apalagi untuk untuk selfie, untuk menghilangkan kepenatan setelah kerja. Bagus lah. Bagusnya ya buat selfie bagus, buat lain semacam refreshing juga bagus. Terus apa aja di sini Mbak? Ada air terjun, ada gambar sayap, bagus lah buat makan-makan ikan. Gambarnya di mana? Gambarnya beneran? Iya, gambarnya seolah semacam beneran lah, bagus. Selain agar kampung lebih menarik, konsep kampung 3 dimensi dipilih untuk meningkatkan taraf hidup warga sekitar. Meski tak ditarik biaya, pemilik rumah bisa menyiapkan minuman dan makanan kecil bagi pengunjung. Yang menjadi alasan pemuda sini untuk menumbuhkan ekonomi warga terutama, karena kebanyakan penduduk di sini kebanyakan janda. Kami ingin menumbuhkan ekonomi warga agar kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Lewat pengunjung itu ya? Iya, lewat pengunjung. Pengecatan dan perawatan kampung dilakukan secara swadaya. Warga melakukan iuran sukarela untuk merawat kampung tempat tinggal mereka. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Mengisi libur sekolah sang buah hati, tak ada salahnya kita ajak mereka untuk mengenal alam. Nikmati air terjun yang masih alami, hingga nikmati sunset di pegunungan Bayang Kaki, Ponorogo.
mengisi waktu liburan bisa dilakukan dengan menjelajahi alam pedesaan. Ajak serta buah hati kita, Desa Temon di Kecamatan Sawo Ponorogo adalah lokasi yang pas. Selain suguhkan alam desa nan alami, menyusuri hamparan sawah menghijau dengan nada gemericik air sungai membuat anak cinta akan lingkungan. Tak cuma itu, air terjun Grojogan Koko seolah siap menyambut kedatangan kita. Ini jalan kakinya jauh nggak ke sini tadi? Jauh. Gimana? Kesannya gimana? Senang. Nggak capek jalan kaki ya? Enggak. Apa? Pengen main apa di sungai? Air. Kalau daripada main di mall gitu sama di sungai gini pilih mana? Di sungai. Kenapa begitu? Seneng. Dengan mengenal alam, anak akan lebih mencintai alam dan menjaganya agar tetap lestari. Mengenalkan anak-anak dengan alam mumpung ini liburan sekolah, daripada nanti main ke kota, lebih baik untuk kenalkan anak-anak dengan alam sekitar. Saat senja menyergap di Peraduan, indahnya matahari tenggelam di antara pegunungan bayang kaki bisa jadi pengalaman yang berbeda. Mengenal keesaan Sang Maha Agung lewat ciptaannya yang membuai mata. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Masih di Ponorogo, tepatnya di wisata petik durian. Selain bisa menikmati legitnya durian yang baru dipetik, di kawasan ini pengunjung juga bisa bermandi di sumber air panas. Berlokasi di Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, wisata petik durian bisa jadi jujukan kamu saat berlibur di Ponorogo. Di tempat ini, kamu bisa menikmati durian yang baru saja dipetik dari pohonnya. Dengan nuansa asri, rasa durian yang manis bercampur pahit ini semakin tumbuhkan sensasi. Di pohonnya kita juga bisa menikmati wisata alam yang ada di sekitar sini. Ini di sebelah saya juga ada kolam renang yang kita bisa melihatnya dari sini. Dan di sini juga pemandangannya kalau kita melihat ke arah sejauh mata memandang itu adalah pemandangan nan hijau. Jadi kalau kita di sini bersama teman-teman bisa mengobati stres, Mas, seperti itu. Dibanderol dengan harga sekitar Rp40.000 hingga Rp100.000 per buah, dijamin kamu akan ketagihan rasa khas durian di tempat ini. Usai menikmati durian, kamu juga bisa bermandi dengan air panas. Yang lebih menarik, konon air panas di sini bisa menjadi obat berbagai macam penyakit. Daya tarik yang di wisata air panas ini yang dikenal oleh masyarakat sudah lama itu memang air panas yang mengandung belirang. Di sini selain orang berkunjung berwisata untuk memanjakan putra-putrinya dan sama keluarga, beliau banyak pengunjung itu yang terapi berbagai penyakit yang bisa disembuhkan. Wisata ini kini terus dikembangkan. Berbagai spot foto menarik juga disediakan. Jadi, jangan khawatir, kamu juga bisa mengabadikan kenangan saat berkunjung di sini. Jangan lupa ajak keluarga karena tempat ini cocok untuk berlibur bersama mereka. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa akan kembali maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Informasi ini akan kami sajikan usai jeda berikut ini.
semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Dengan Mbak Tari ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan geber kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Kembali di Net Jatim, ribuan butir petasan hasil sitaan Polres Jombang dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara diledakkan. Ribuan petasan ini hasil sitaan selama 1 bulan dari 3 wilayah di Jombang. Pemusnahan dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah di Banjardowo karena barang bukti dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tim Gegana Polda Jawa Timur diterjunkan untuk pemusnahan ini. Pemicu jarak jauh pun digunakan dalam peledakan. Selain petasan, bahan pembuatan petasan seperti mesiu, belerang, dan juga potasium juga dimusnahkan. Polisi juga tetapkan 20 orang sebagai tersangka. Untuk jumlah BB ada sekitar 4.080 buah petasan jadi, 23 serbuk petasan atau black powder ya. Ada 55 kilo belerang dan ada selongsong sebanyak ada 5. Musim kemarau, kawanan monyet turun ke pemukiman warga di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo. Buah-buahan dan juga umbi-umbian milik warga jadi sasaran monyet untuk makan. Diduga kehabisan stok makanan di hutan 2 bulan terakhir, beberapa monyet masuki permukiman warga di pasar tradisional bibir Telaga Ngebel, Ponorogo. Mereka mencuri makanan dari warga berupa buah-buahan dan umbi-umbian. Meski begitu, warga sekitar tak merasa resah dengan peristiwa ini. Warga menduga kawanan monyet ini nekat turun karena stok makanan di hutan menipis akibat kemarau dan juga pengalihan fungsi hutan. Enggak. Memang kenapa sih Bu kira-kira kok sampai menyebar? Mungkin di hutan tuh nggak ada makanan kan, di sini cari makan di tempat sini kan dekat pasar, jadi banyak buah. Nggak mengganggu, biasa aja. Yang diambil apa coba biasanya? Ya ketela, pisang, kalau buah ya ada buah pepaya. Jumlah monyet yang turun ke permukiman pun bervariasi jumlahnya, mulai dari puluhan hingga ratusan. Hendra Sraka Setiawan melaporkan untuk Net. Tradisi menerbangkan balon udara menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. Melalui Otoritas Bandara Wilayah 3, Kemenhub gelar sosialisasi bahaya balon udara terhadap keselamatan penerbangan di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang. Menerbangkan balon raksasa ke udara menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat saat Lebaran Idul Fitri tiba. Tapi tradisi ini kini tidak boleh lagi dilakukan
karena balon udara dianggap bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Seperti dalam video amatir ini, sebuah balon raksasa terbang tinggi dan melintasi jalur pesawat. Kondisi tersebut bisa mengancam keselamatan penerbangan. Sangat membahayakan begitu. Kalau balon itu kemudian mengenai pesawat, luar biasa, fatal itu. Masuk ke engine, fatal semuanya. Nah, selain itu juga membahayakan bagi lingkungan. Kita lihat tadi paparan, gambar segala macam. Ada yang jatuhnya di hutan. Hutannya terbakar. Ada yang jatuhnya di rumah bersalin, hancur. Maraknya balon udara melintas di jalur penerbangan memang sulit dikendalikan. Apalagi terbangkan balon udara merupakan sebuah tradisi. Dalam sosialisasi bahaya balon udara di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Selasa siang, direkomendasikan agar tradisi menerbangkan balon udara bisa dikemas menjadi sebuah gelaran. Untuk bagaimana kita memfasilitasi sebenarnya budaya masyarakat ini. Kalau kita larang, menurut informasi bahwa budaya ini juga sudah ratusan tahun berjalan. Jadi tinggal bagaimana kita memfasilitasinya, apakah dalam bentuk mungkin festival balon udara di satu lokasi, tapi dalam bentuk balon udara tertambat. Karena berbeda balon udara tertambat dengan balon udara yang kita lepas. Kalau tertambat dengan ketinggian tertentu, tidak akan sampai membahayakan penerbangan. Bagi masyarakat, menerbangkan balon udara saat Lebaran Idul Fitri sebagai simbol kerukunan dan wujud syukur atas datangnya bulan Syawal yang dinilai menjadi bulan kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Selanjutnya dari Mojokerto, akibat kesalahpahaman PLN memutus aliran listrik di sebuah panti asuhan di Kabupaten Mojokerto. Untuk belajar dan juga beraktivitas, anak-anak Malang ini berteman dengan obor pelita di saat malam hari. Berteman dengan gelap menjadi keseharian 53 anak yatim penghuni panti asuhan Villa Doa di kawasan Pacet dalam sepekan terakhir. Pasalnya, PLN memutus aliran listrik karena pihak yayasan dituduh mencuri listrik. Meski demikian, anak-anak yatim ini tak henti beraktivitas. Lantunan ayat-ayat suci terus terucap dari bibir mereka. Gak enak. Harapannya gimana? Harapannya listrik ini segera dinyalakan. Allahu Akbar, Allah. Pemutusan listrik dinilai sebagai tindakan sepihak. 5 tahun lalu, pihak PLN dan Dinas PU sepakat menempatkan penerangan jalan umum di lokasi panti karena letaknya di ujung desa. Berganti kepemimpinan, kesepakatan ini dianggap tak ada sehingga PJU di dalam areal panti diminta pembayarannya. Selain itu, yayasan diminta membayar denda sebesar 11 juta rupiah karena dianggap mencuri listrik. Memang kami tidak tahu menahu kalau itu tidak resmi pengambilannya. Cuman kami sebagai warga negara yang baik mengajak adik-adik di villa setelah koordinasi dari desa, itu bukan kami yang memasang. Jadi bukan saat ini kami mencari siapa salah siapa benar, tidak, tetapi mohon diluruskan bahwa kami bersama adik-adik ini tidak dengan mencuri, pungli atau korupsi lah. Rencananya, penghuni panti asuhan akan kumpulkan uang guna membayar denda pada PLN. Hal ini dilakukan agar listrik bisa kembali mengalir di tempat tinggal mereka. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa akan kembali maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian dari partai apa ia akan maju untuk yang ketiga kalinya ini. Rencana kembalinya Kofifa Indar Parawansa untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur diungkapkan saat melakukan kunjungan kerja di Gresik, Jawa Timur. Menurutnya, saat ini sudah banyak dukungan dari berbagai kalangan di berbagai daerah di Jawa Timur. Tak hanya itu, sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar, Nasdem, serta PAN kini telah melakukan pembicaraan untuk menjadi pengusungnya di Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang.
hampir selesai sih. Aku lagi menyamakan frekuensinya. Gitu. Terus kepastiannya kapan Bu? Memastikan maju nggak? Pendaftaran itu akhir Desember. Jadi ya sebelum Desember lah. Perkiraan kapan? Perkiraan sebelum Desember. Selesai ngomong presiden dibisik-bisikin. Dulu gusur kata dibisikin. Apa dibisikin? Enggak lah. Dari sejumlah survei, beberapa nama yang potensial maju dalam Pilkada Jatim 2018 telah muncul. Namun, hingga kini baru nama Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, yang telah memastikan diri akan maju dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pengusungnya. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya terus kebut verifikasi paspor calon jamaah haji. Hingga Selasa siang ada 2.000 paspor calon jamaah haji yang belum diverifikasi sehingga belum bisa dikirimkan untuk pengurusan visa. Proses verifikasi terhadap paspor calon jamaah haji Embarkasi Surabaya terus dikebut. Hingga Selasa siang masih ada 2.000 paspor calon jamaah haji yang diperiksa. Ini dilakukan untuk mengantisipasi salah cetak nama, foto, dan dokumen palsu. Dari total 35.000 lebih calon jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Surabaya sudah menyerahkan 33.500 lebih paspor calon jamaah haji ke Kedubes Arab Saudi di Jakarta untuk dikeluarkan visa. Alhamdulillah untuk paspor Jawa Timur itu telah mengirim ke Jakarta sekitar 93% sudah. Sisanya masih di sini dalam proses verifikasi. Apakah ada temuan, Pak? Belum. Alhamdulillah masih belum ada temuan dan semoga tidak ada. Makanya mohon doanya. Karena proses paspor itu sebanyak 35.270 jemaah. Ini kalau tidak hati-hati, ya saya takut ada hal-hal yang kurang bagus. Jumlah calon jamaah haji Embarkasi Surabaya pada musim tahun ini sebanyak 35.270 orang. Jumlah ini naik dibanding tahun lalu, yakni sebanyak 27.323 orang. Sony Wisdananto melaporkan untuk NET. Ingin mencicipi makanan ala Spanyol? Kini Anda tak harus ke negeri Matador. Karena di Surabaya telah hadir resto Spanyol yang sajikan tak kurang dari lebih dari 100-an menu. Dan sesaat lagi NET Jatim akan kembali. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. The Entertainment News, hanya di NET. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hayiningtyas. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change, demi Indonesia yang lebih baik. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya?
ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Ingin mencicipi makanan ala Spanyol, kini Anda tak harus ke negeri Matador. Resto Spanyol pertama di Surabaya ini hadirkan 100 macam makanan dan minuman Spanyol yang siap untuk dinikmati. Dan berikut ini liputannya. Siapa tak kenal churros? Jajanan mirip donat ala Spanyol ini memiliki bentuk yang panjang dan memiliki cita rasa gurih yang crunchy. Tak cuma itu, di bagian tengah terdapat dipping sauce yang lezat menggoda. Tak kurang 100 menu makanan dan minuman asal negeri Matador tersaji di resto yang berada di Pakuwon City Mall, Surabaya. Saya pesennya pincos yang kayak sate, paella yang nasi yang kayak nasi goreng. Terus saya pesen quesadillas. Ya. Rasanya itu enak ya karena saya merasa asinnya pas, nggak terlalu manis gitu ya. Dan menurut saya sih itu selera dan sama dengan taste saya orang Surabaya. Jadi saya pesen videoa kayak spaghetti khas Spanyol gitu. Rasanya enak banget. Nggak pernah makan spaghetti seenak di sini. Iya. Makanan Spanyol tuh lebih kerasa bumbunya kali ya. Kalau makanan-makanan lain kan mungkin kalau makanan Indonesia tuh lebih pedas. Nah kalau di Spanyol tuh mungkin lebih kerasa tomatnya. Banyak sayuran-sayuran fresh. Meski nama menu nampak asing, namun ragam kuliner di sini bisa dinikmati lidah Indonesia karena berbahan rempah-rempah asli Nusantara. Dan terbukti rasanya menggoyang lidah. Makanan Spanyol itu ternyata bukan yang sedap gitu. Contohnya makanan ini ya, ini namanya paella. Rasanya lebih ke gurih, lebih menekankan material foods-nya. Ini ada udang, ayam, cumi, porsinya lebih banyak daripada nasinya. Enak banget. Saya pun yang tadinya itu asing dengan makanan Spanyol, jadi suka sama keberadaan resto ini karena akhirnya bisa akrab sama rasa-rasa makanan Spanyol. Tidak cuma menikmati sajian kuliner, pengunjung akan dimanjakan dengan desain interior resto khas Spanyol. Jadi karena ini makanan Spanyol, saya harus menghadirkan suasana Spanyol. Harapan kami adalah pada saat orang itu makan, mereka at least bisa merasakanlah suasana itu. Saya coba hadirkan di sini. Lebih more kepada piring itu, hiasan-hiasan itu, di mana lebih cenderung seperti ukiran-ukiran, ornamen-ornamen detail begitu. Terus kemudian lengkung-lengkung seperti itu. Iya. Betul, iya. Terus kemudian kamu Mbak lihat itu yang melingkar juga, setengah lingkaran dari tembok-tembok itu.
Siapkan kocek antara 16 hingga 100 ribu rupiah, ragam menu asal negara Spanyol akan tersaji di hadapan Anda. Lengkap dengan pemandangan kawasan Surabaya Barat. Nita Liana, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Ya, sajian tadi sekaligus menjadi penghujung NET Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maesa Nugraha nyuwun pamit dan matur suwun dulur. Bagaikan tetesan hujan di batasnya kemarau, berikan kesejukan yang lama tak kunjung datang, menghapus dahaga jiwaku akan cinta sejati. Betapa sempurna dirimu di mata hatiku. Tak pernah ku rasakan damai sedamai bersamamu. Tak ada yang bisa, yang mungkin kan mengganti tempatmu. Membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Ku merasa teristimewa hanya karena cinta kau beri sepenuhnya. Buatku selalu merasa berarti. Kini ku merasa hebat karena kau yang membuat aku makin kuat, jantungku berderak cepat. Semua yang berat bisa lewat. Tiada cinta yang sehebat cintamu. Ku terbang berenang di awan, tak akan ku biarkan lepas dan jatuh. Sekarang ku cinta sang cinta dan kan terus mencinta. Go! Kata siapa Indonesia tak pernah bisa